Oke, Darren. Pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ngomong apa jangan bengok. Biar semangat, Pak. Nadamu itu yang benar. Siap, selamat pagi, Pak. Baik, ini semester genap. Tinggal sedikit lagi kalian ada di Sinlui. Sebelum mulai, mengingatkan saja. Jadi waktunya tinggal dikit ya. Mulai Februari, kamu sudah pertengahan Februari kalau nggak salah, sudah mulai ujian-ujian praktek. Itu. Maka kalau
penilaian atau tugas yang saya berikan untuk penilaian dan tugas kolaborasi video berita itu, kalau ada yang belum ngumpul link segera dikumpul. Termasuk kalau ada yang belum mengerjakan tugas KD 43 di SLC segera dikerjakan, meskipun sudah terlambat. Ya, paling enggak ada nilainya. KD 43 itu untuk nilai bab 3. Jadi untuk nilai semester genap ini, di semester genap ini ada 2 penilaian, KD 3443, 3343 sorry, dan 3444. Tapi yang satu sudah dilaksanakan pada semester ganjil. Jadi sekarang hanya tinggal 1 KD, 1 bab, yaitu KD 34 dan 44. Jadi tinggal 1. Maka kalau waktunya sampai dengan pertengahan Februari kurang lebih, saya kira cukuplah. Karena materi terakhir pun sudah disenggol di kelas-kelas sebelumnya. Itu tentang NKRI. Ya. Ya, di budaya. Kemudian juga mengingatkan mengenai aturan-aturan sekolah. Baik kalau sedang online maupun nanti PTM terbatas. Ya, itu saja. Kemudian mengawali pembicaraan kita mengenai materi berkaitan dengan bab 4. Bab 4 itu bicara mengenai dinamika persatuan kesatuan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI, nah, dinamika. Keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia ini atau NKRI ini dipengaruhi terutama ya kalau kita negara yang banyak keragaman, yang memiliki banyak keragaman, maka keutuhan negara Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh persatuan kesatuan yang ada atau yang terbentuk. Semakin kuat silakan Gigen. Saya lanjut. Sebentar ini tadi Gigen izin off cam karena internet. Tapi saya nggak terlalu percaya, makanya saya tanya lewat chat. Ya.
Semakin kuat persatuan kesatuan, maka potensi untuk mempertahankan sebuah negara semakin kuat pula, dan sebaliknya. Kalau persatuan kesatuan tidak dapat terjamin, tidak dapat terwujud, maka potensi hancurnya atau hilangnya atau ambruknya sebuah negara juga semakin cepat. Ya, jadi persatuan kesatuan begitu penting. Terutama negara-negara yang memiliki banyak keragaman seperti kita, ya, seperti negara kita. Begitu banyak keragaman, kalau persatuan dan kesatuan tidak terwujud, maka jangan bicara kesejahteraan yang semakin baik, tapi bicara yang pertama adalah bicara bisa nggak bertahan negara kita kalau tidak ada persatuan kesatuan. Kalau kalian mengikuti berita di media massa berkaitan dengan kehidupan toleransi beragama, kapan lalu saya lupa di daerah mana, tapi di luar Pulau Jawa, ya ada kasus orang lagi merayakan Natal diusir keluar dari gereja, ya diusir. Ya, kalau itu terjadi terus-menerus, tentu keutuhan NKRI ini akan terancam. Mereka nggak berpikir untuk semuanya, mereka hanya berpikir untuk diri sendiri. Yang kadang-kadang juga kita tidak bisa pahami itu. Apa sih ruginya kalau orang lain itu beda agama, beda kepercayaan? Apakah mereka rugi? Seperti itu cara berpikirnya. Kenapa ada orang beribadat tidak boleh? Itu hanya salah satu contoh ya. Jadi persatuan kesatuan itu harus bisa terwujud. Kemudian juga harus diingat pula bahwa persatuan kesatuan sebuah bangsa itu mengalami dinamika, bersifat dinamis, berkembang, yang kadangkala baik, kadangkala rusak. Nah, maka upaya untuk mempertahankan hal tersebut harusnya dilakukan terus-menerus. Warga masyarakat itu memahami bahwa perbedaan-perbedaan itu harusnya menjadi kekayaan, bukan menjadi penghalang kita untuk menjadi sebuah bangsa. Maka kita di bab 4 ini bicara mengenai dinamika persatuan kesatuan. Karena harapannya persatuan kesatuan yang kuat akan mendukung terwujudnya negara yang kuat. Tapi dinamikanya bagaimana? Apakah mengarah ke yang positif atau sebaliknya? Itu yang perlu kita sadari. Oke, itu. Bicara mengenai negara, saya yakin kamu sudah punya gambaran apa itu negara. Ya, NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi negara itu apa? Apakah sekedar kumpulan manusia? Ternyata kelihatannya tidak seperti itu. Kalau hanya sekumpulan manusia, ya, tidak mewakili unsur negara. Lalu yang bagaimana negara itu? Apa latar belakangnya muncul negara? Untuk itu silakan kurang lebih 5 menit baca paketmu halaman 133, 134, 135. Baca sekilas saja, tidak akan ulangan, jadi dibaca paling enggak poinnya kepegang. Ya Sisil ya.
Baik, cukup. Semoga sudah dibaca. Negara yang sekarang kita ini bicarakan ternyata sudah ada sejak abad ketiga atau keempat sebelum Masehi. Dari mana melihatnya? Dari unsur-unsur yang ada. Unsur yang mana? Unsur yang terdapat di dalam polis. Ya, Aristoteles mengatakan polis di dalam bukunya Politika ya. Polis atau negara kota. Di mana di dalam polis itu berfungsi untuk tempat tinggal hidup bersama. Nah, bersama itu ya seluruh masyarakat dan pemerintahnya atau mereka yang memimpin. Polis dalam arti tertentu dikatakan sebagai negara kota. Mengapa? Ya karena kecil. Mereka punya wilayah seluas mana? Seluas benteng yang mereka buat. Karena sebuah polis itu di dalam sebuah benteng. Ya, di dalam benteng itulah mereka hidup bersama antara semua warga negara dengan pemerintahnya. Oke, itu polis. Nah, unsur-unsur polis ini sekarang kita bisa terapkan di dalam negara. Yang pertama ada manusianya, yaitu warga negara. Kemudian ada yang memimpin, ada yang berkuasa atau yang memerintah, yaitu pemerintahnya. Kemudian di dalam benteng itu adalah wilayah kedaulatannya. Nah, sekarang pun setiap negara memiliki wilayah kedaulatan. Tuh. Maka polis pada zaman Yunani kuno itu dianggap sebagai cikal bakal negara sekarang ini. Tentu dengan lingkup yang lebih rumit, lebih luas wilayahnya, lebih banyak manusianya, ya jumlah manusianya lebih banyak. Tapi bahwa prinsip-prinsip yang ada di dalamnya itu sama. Ada yang dikuasai, ada yang menguasai. Yang berkuasa itu demi kepentingan bersama. Seperti sekarang pun salah satu prinsip yaitu bahwa pemerintah itu harus bertanggung jawab atas hidup bersama. Ya, bertanggung jawab atas hidup bersama. Karena sebuah negara itu gabungan manusia yang punya tujuan, keinginan yang sama di luar kepentingan pribadi yang ada pada masing-masing individu. Jadi dalam sebuah negara tidak mungkin satu kelompok pengen ke arah barat misalnya, satunya ke timur, tidak bisa. Satunya menggunakan dasar A, satunya menggunakan dasar B, tidak. Dalam sebuah negara itu ada ketentuannya. Yaitu kemudian para tokoh memberikan pendapatnya ya, tokoh-tokoh itu berkaitan dengan atau sesuai dengan latar belakang mereka memberikan definisi sendiri-sendiri. Ada yang menitik beratkan pada manusianya, ya keinginan manusia, keinginan sekelompok manusia untuk bersatu. Ada yang bicara tentang wilayahnya. Yes. Tapi semuanya itu sebenarnya bicara hal yang sama. Karena kalau kita bicara negara itu selalu bicara 3 poin dasar tadi. Ya, 3 poin dasar, rakyat, wilayah, pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa kalau kita bicara negara, pertama kita harus menyadari bahwa negara adalah sebuah organisasi. Khususnya organisasi kekuasaan.
Dalam sebuah negara itu kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah itu kemudian dipakai untuk melaksanakan kehidupan bersama dalam bentuk ya kebijakan-kebijakan, dalam bentuk aturan-aturan. Jadi sebuah organisasi. Maka di dalam sebuah negara ada struktur tertentu yang membedakan struktur itu dengan struktur yang bukan negara. Ya, struktur sebuah negara itu berbeda dengan struktur organisasi yang bukan negara. Terutama dalam hal apa? Kekuasaan yang dimiliki. Oke. Kemudian kesimpulan kedua, kekuasaan yang dipunyai negara itu memiliki sifat memaksa. Untuk siapa? Semuanya. Ya, untuk semuanya. Yang berbeda dengan organisasi lain yang bukan negara. Contoh kita ambil, partai politik itu organisasi bukan? Menurut kalian? Ya, Cecilia Evelyn mengatakan mantuk-mantuk, iya. Ya, partai politik adalah organisasi. Dia punya sifat memaksa, punya. Tapi siapa yang dipaksa? Yang bisa dipaksa oleh partai politik itu siapa? Apakah semua orang? Tidak. Siapa Selin Nugroho? Anggota partainya. Anggota partainya saja, kader partainya saja yang tunduk pada aturan partai politik. Memang punya sifat memaksa. Harus ini, harus itu, tunduk pada kebijakan partai politik. Tapi ya sekedar hanya pada anggotanya. Tapi kalau negara tidak terbatas pada anggotanya. Bahkan nanti kalau ada orang asing di negara Indonesia, itu tunduk enggak pada pemerintah negara Indonesia? Tunduk. Itu bicara kedaulatan ya. Kalau bicara seperti itu kita bicara kedaulatan. Jadi sifat memaksanya itu berbeda antara organisasi yang disebut negara dengan yang bukan negara. Selain itu, kekuasaan yang dimiliki oleh negara itu bersifat monopoli. Jadi negara merupakan satu-satunya penentu apakah sebuah atau sesuatu itu boleh atau tidak, harus atau tidak, dan sebagainya. Itu hanya negara yang menentukan. Maka dikatakan monopoli. Jadi satu-satunya penentu. Misalnya urusan energi minyak, itu dipegang oleh siapa kalau di Indonesia? Lalu suplai bahan bakar minyak itu siapa yang bertanggung jawab di Indonesia? Pertamina. Pertamina. Ya. Jadi pengelolaan penyelenggaraan tentang urusan minyak itu semuanya diserahkan pada Pertamina yang merupakan perpanjangan tangan dari negara atau pemerintah. Di luar tanggung jawab Pertamina tidak ada perusahaan lain yang boleh melaksanakan itu. Andaikan ada perusahaan lain sebagai pelaksana, silahkan. Tapi semuanya di bawah komando dari Pertamina. Itu bukti monopoli. Atau urusan listrik, siapa yang bertanggung jawab? PLN. PLN atau perusahaan listrik negara, sebuah BUMN yang menangani mengenai kelistrikan. Di luar itu nggak boleh. Andaikan ada perusahaan lain, paling anak perusahaan dari PLN. Nah, itu wujud monopoli. Kemudian mengenai
agama atau kepercayaan yang boleh hidup berkembang di Indonesia. Apakah sembarangan semuanya boleh berdiri? Aliran lurus, aliran sesat, semuanya boleh? Nggak boleh. Deborah, sekarang berapa agama yang diakui negara? 4 atau 5? 7, Pak. Oh, 7. Apa saja sebutkan? Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Lalu, kalau nggak 7, 6, Pak. Antem Saya kan ya lupa. 6 iku kok. Makanya aku kalau 7 sak rumah situ ya apa ngono lho. Iya. Ya 6 ya. Ya itu. Di luar itu ya harus hati-hati. Artinya nggak boleh seperti itu. Itu wujud monopoli. Nah ya, itu kekuasaan yang dimiliki oleh negara itu sifatnya memaksa dan monopoli. Oh iya, untuk memaksa tadi, kalau negara itu tidak sekedar memaksa secara hukum, tapi kadang-kala hukum juga bisa memaksa secara fisik. Jadi berdasarkan hukum, negara itu bisa memaksa secara fisik. Apa contohnya? Orang di penjara itu ya pemaksaan secara fisik. Harusnya bebas kemana-mana, dia harus di dalam penjara. Itu artinya memaksa secara fisik. Dikekang kebebasannya. Tetapi itu dasarnya hukum. Kalau kita bicara hukum, harus bicara kepentingan bersama, kepentingan umum. Jadi kalau seorang pembunuh, orang yang punya kelainan, hobinya membunuh, di Jarno kira-kira ya apa? Hobi membunuh. Ya mesti membahayakan, meresahkan masyarakat. Nah, maka negara dengan dasar hukum, demi kepentingan bersama, demi kepentingan umum, memaksa orang tersebut masuk penjara. Kalau memang ini kelainan, ya diselesaikan kelainannya dulu. Kalau karena hobi, ya, bisa dipaksa lebih kuat lagi, tidak sekedar di penjara. Apa? Nah, Eugenia Indrawan langsung dor. Ya emang iya, hukuman mati. Hukuman mati itu kalau yang melakukan negara itu legal ya. Justru hukuman mati itu melaksanakan hukum. Tetapi kalau yang nembak Christian Kevin dan tahu yang nembak Christian Kevin, ya jelas Christian Kevin melanggar hukum karena dia tidak punya wewenang untuk itu. Dia bukan aparat penegak hukum. Uang polisi saja aparat penegak hukum, kalau nembak ngawur aja kena sanksi. Jadi kan polisi itu kalau mengeluarkan tembakan itu ada tahapannya, nggak langsung kena kepala. Ya, ada prosedurnya, ada SOP-nya. Tembakan itu bukan untuk mematikan, tapi untuk melumpuhkan. Lah yang dilumpuhkan siapa? Ya orang yang mau lari, ditangkap malah melarikan diri, ya dilumpuhkan. Itu prosedurnya ya, yang benar seperti itu. Katanya. Ya, tambahi katanya. Karena seringkali karena polisinya mangkel, kecekel, mari kecekel ya langsung tembak, kesuwen. Dengan alasan apa? Dia mau melarikan diri, padahal memang dilepas. Kalau penjahat dilepas kan lari toh. Ya, kesempatan itu alasannya melarikan diri, tembak. Kok gak ditembak kakinya? Dia melawan, selesai. Itu seringkali alasan-alasan seperti itu yang dipakai untuk melegalkan tindakan yang sebenarnya tidak benar. Itu hanya bicara mengenai sifat memaksa ya. Kemudian yang ketiga, dikatakan di sini ya, halaman 135 itu, negara adalah suatu organisasi yang keberadaannya itu untuk mengurus kepentingan
bersama. Kepentingan umum. Maka idealnya adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara harus berlaku untuk umum. Ya, jadi kebijakannya berlaku umum. Harus pakai masker, ya semuanya pakai masker. Bukan berarti menteri atau anggota DPR nggak pakai masker. Guys. Jadi kepentingan bersama itu merupakan tanggung jawab pemerintah atau negara. Kemudian kesimpulan yang terakhir dari para tokoh itu yang bisa kita ambil adalah bahwa negara adalah persekutuan hidup manusia yang memiliki wilayah atau memiliki wilayah kedaulatan. Ada yang mengatakan jurisdiksi. Jadi negara itu adalah persekutuan hidup manusia atau kesatuan hidup manusia yang menempati wilayah tertentu. Jadi punya wilayah tertentu. Bukan nomaden. Dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara yang paling simpel ya kita sebut aja eksekutif, legislatif, yudikatif. Meskipun dari masing-masing itu masih bisa ditambahkan lagi. Misalnya tadi kita bicara BUMN. BUMN itu bagian dari apa? Eksekutif, legislatif, atau yudikatif? Halo? Kayak ngerti, Yusin? BUMN itu ya bagian dari rumah tangga negara. Rumah tangga negara ya eksekutif. Jadi kalau urusannya dengan rumah tangga negara, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya itu bagian eksekutif. Ya, Amitara ya. Mit. Kamu belakang ada Ong itu, kamu saudaranya Winston Ong itu? Enggak, Pak. Oh, tak pikir saudaranya Winston Ong IPA 1 itu. Oh, ini kelasnya Dela ya? Mana orangnya? Dela. Ya, Pak. Oh, kok aneh kamu rambutnya? Kenapa, Pak? Nggak tahu rambutmu kenapa itu? Aku wajar, Pak. Kunci apa? Bulat orang dhuwur. Nah, itu kesimpulan dari yang kamu baca tadi. Jadi sekarang harus tahu bahwa negara itu adalah organisasi, khususnya lebih tepatnya organisasi kekuasaan. Nah, kemudian kekuasaan yang dipunyai negara itu bersifat memaksa dan monopoli. Terus yang ketiga bahwa kekuasaan untuk mewujudkan kebersamaan atau bertanggung jawab atas kepentingan bersama itu merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah. Dan yang terakhir bicara mengenai wilayah. Jadi negara adalah sebuah kesatuan hidup bersama pada wilayah tertentu. Maka unsur pemerintah, unsur rakyat, dan unsur wilayah menjadi unsur pokok negara. Ya, diingat-ingat
Jadi unsur pokok berdirinya negara ya 3 saja itu unsur pokoknya loh ya. Kalau dari 3 itu mana yang paling penting? Aduh. Dari 3 unsur mana yang paling penting? Kalau degradasi mana yang paling tinggi? Brian, kamu Aloysius, jawab apa? Menengeket mau. Tiga unsur yang saya maksud yang mana? Aloysius Brian Setia. Gak ada suaramu. Lu serius nggak ada suara ya? Tanya temanmu. Loh ya. Dela, kamu dengar suaranya Aloysius nggak? Enggak, Pak. Nggak tahu. Padahal sudah di unmute itu. Nggak kerungu, yakin belum kerungu aku. Itu yang bermasalah apa nih? Nggak ngerti aku. Yang jelas bukan sinyal gitu. Ya, siapa yang bisa jawab? Dari 3 unsur negara itu mana yang paling pokok? Sianto. Orangnya sih, Pak. Apa, Chris? Seharusnya orangnya, Pak. Bukan harusnya, emang iya kok harusnya. Ya pakai logika. Kamu orang yang sakit, logikanya ya manusianya toh. Yang punya kehendak hidup bersama itu siapa? Manusianya toh. Ya, punya kehendak hidup bersama karena kepentingan yang sama, karena tujuan yang sama, karena kebutuhan yang sama itu kan manusianya. Maka unsur manusia merupakan unsur terpokok dari berdirinya negara. Nah, untuk mencapai kehidupan bersama itu harus ada pemerintahnya, ya diatur dan sebagainya. Maka ada pemerintah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya unsur konstitutifnya harus punya tempat. Ya punya tempat. Masalah ini negara nggak bisa kos, tapi kalau negara dalam lingkup kecil, seperti dikatakan oleh Aristoteles bahwa negara itu gabungan dari keluarga dan desa. Kalau keluarga, manusianya, cowok cewek sudah sama suka, nah, kemudian membentuk pemerintahan. Nggak punya rumah nggak apa-apa, bisa kos dulu. Oke, ya Theo, Vira, Jessica, Sia. Sedangkan unsur-unsur yang lain seperti adanya konstitusi, adanya pengakuan dari negara lain, itu sebenarnya adalah unsur tambahan saja. Kalau hanya bicara mengenai berdirinya negara, maka cukup 3. Tapi kalau pengen bicara lebih lanjut bahwa negara tersebut mampu berkembang dan sebagainya, tentu harus bicara mengenai pengakuan dari negara lain. Mengapa demikian? Tahu nggak? Kalau mau bicara negara itu eksis atau tidak, berkembang atau tidak, kok butuh pengakuan. Mengapa demikian? Enggak ada yang bisa melogika. Pak, mungkin supaya kekuasaan tidak terambil oleh negara lain. Yang terputus-putus sinyalku apa sinyalmu, Dep? Dep.
Mungkin apa tadi? Oh, nggak denger udah. Halo Pak. Ya, dengar sekarang jelas. Iya, tadi saya menjawab mungkin supaya kekuasaan negaranya tidak diambil oleh negara lain. Boleh-boleh saja itu, tapi nggak usah seujon dari negara lain untuk merampas. Bicara bicara pengakuan itu, ya, karena kan kita butuh kerjasama. Kok butuh kerjasama? Karena keterbatasan, gitu loh. Ketika sebuah negara merasa bahwa dia punya keterbatasan, maka untuk memenuhi, untuk melengkapi keterbatasannya, dia butuh apa? Butuh apa? Kamu kelilipan, kan nggak bisa niup sendiri. Butuh apa? Tuan. Bantuan orang lain tahu untuk niupkan. Sebelum ripatku rek. Nah, itu kan keterbatasan kamu. Kecuali kamu punya bengkel, punya kompresor ya di sepul dewe. Tahu kompresor? Oh, nggak ngerti kompresor. Jadi kalau bicara mengenai berkembangnya sebuah negara lebih lanjut, maka bicara pengakuan menjadi penting memang. Kenapa? Negara itu punya keterbatasan. Ya. Nah, keterbatasan itu bisa tertutupi kalau dia bisa bekerja sama dengan negara lain. Bisa mendapat bantuan dari negara lain. Minta bantuan tentunya kepada negara yang kenal toh. Nah, tahapnya maka butuh pengakuan negara lain. Paling enggak sejelek-jeleknya ya pengakuan de facto aja lah. Pengakuan secara de facto. Walaupun secara de jure belum. Ya, de facto bahwa kamu atau negara itu tahu bahwa kita berdiri negara baru dan sebagainya. Itu de facto. Kalau de jure biasanya ditandai dengan saling mengirimkan perwakilan negara. Itu sudah pengakuan secara de jure, secara hukum. Ya, itu pentingnya pengakuan kalau kita bicara mengenai berkembangnya sebuah negara. Ingin berkembang lebih lanjut, maka butuh pengakuan. Karena dengan pengakuan kita bisa mengadakan kerjasama, bisa minta bantuan, dan seterusnya. Baik, saya sampai jam berapa? Eugenia Indrawan. 9 lebih. Darren? Jam 9:05, Pak. Ya, 9 lebih 5. Sekarang 9 lebih pas. Pas. Ya, 9 lebih pas toh. Baik, dari yang sudah saya omongkan, apa yang mau ditanyakan? Tanya Om. Kalau enggak ya wes, selamat Natal dan selamat tahun baru ya. Loh iya. Aku tadi mau di depan mangkel sih, jadi ucapannya di belakang saja. Ya Brian. Diperbaiki itu yang rusak apamu. Enggak bersuara walaupun kamu ngerasanya aku misu aku ya enggak kerungu, pinter kamu aja nih. Ya, alah bahasa apa tuh? Oh enggak denger kok. Tanya yang lain, apakah yang lain mendengar? Enggak toh. Berarti yang salah bukan speakerku. Suruh memperbaiki teknisimu. Kamu kan punya teknisi toh. Iya. Yang rusak apanya?
Darren, kamu masih ketua kelas ya? Masih, Pak. Hah? Iya, Pak, masih, Pak. Oh ya wes, maka kamu jadilah bos. Oke, selamat pagi. Saya akhiri. Ya silakan kalau mau istirahat. Tabas live ya. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.